Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Maulida Magfiro dengan NIM 2002 10 30 30 38 dari Prodi Pendidikan Geografi FKIP Universitas Jember. Di sini saya sekarang berada di situs meeting, salah satu cagar budaya yang dilindungi oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Lumajang. Tugas ini merupakan tugas observasi tentang geografi kebudayaan. Jadi ikuti terus video saya kali ini. Ya, Dengan Bapak siapa? saya Supel lah. Supel itu singkatan dari juru pelihara. Oh ya. Pelihara situs benteng. Ini bukan benteng tapi benteng. Bentengnya Arya Wiraraja dulu. Gitu. Jadi ini memang tahun 1322 berdirinya ini juga Arya Wiraraja itu pertama kali itu menjadi wakilnya Raden Wijaya di Majapahit. Ya, berhubung Majapahit hancur berontakan diserang oleh musuh, bukan musuh tapi dari Demak itu Raden Patah itu bukan mengajak perang tidak, tapi Raden Wijaya Raden Patah itu minta dengan hormat sekarang juga Raden Wijaya supaya saya pindahkan ke agama Islam. Tidak mau, bahkan bersumpah saya sampai titik darah pengabdian tetap akan memeluk agama dulu. Sehari itu sudah dihabiskan di Majapahit kan. Dihancurkan, tinggal candi-candinya yang nampak dengan kolam pemandiannya di Mojokerto sana. Jadi ini mulai tahun 1322 yang menjadi pemimpin dulu Arya Wiraraja. Arya Wiraraja itu kelahiran Sumenep, Madura. Menjadi pemimpin di sini. Kalau dulu menjadi wakilnya Raden Wijaya, setelah hancur berantakan Majapahit, lalu pulang ke kelahirannya sendiri di Madura, di Sumenep itu selama 22 tahun itu menjabat menjadi adipati. Kalau sekarang mungkin bupati. Ya, kalau dulu adipati Arya Wiraraja. Ya, setelah itu tamat ada di Madura. Berhubung ini ya lokasinya ini 135 hektar. Ini hadiah dari Majapahit ini. Hadiahnya dari Majapahit 135 hektar ini serba dikelilingi, dibentengi sungai. Dikelilingi sungai, dibatasi sungai. Ya gitu. Ya, saya tugas di sini yang memberi tugas itu dari pusat dibantu oleh Majapahit itu di Trowulan sana di Mojokerto, itu kebudayaan dan pariwisata. Ya, setelah itu berhubung Majapahit hancur berantakan, bagaimana? Lalu pulang ke Madura jadi adipati di Madura. Setelah tamat di Madura, lalu pulang lagi ke Lumajang. Ini bukan Lumajang kalau dulu, tapi Lumajang. Tapi sekarang dirubah Lumajang kalau sekarang. Setelah itu Arya Wiraraja ada di Lamaan, ada di benteng ini, di seluruh benteng ini itu sampai almarhum ada di benteng ini, sedangkan makamnya ada di sana sudah. Itu tidak dingabenkan. Kalau dulu ya mungkin dingabenkan, tapi ya dulu ya alhamdulillah itu ada pindahan dari Aceh itu. Sayyid Abdurrahman kelahiran Irak itu memang pembawa Islam itu ada pindah ke Jawa Timur yang ada di Lumajang ini. Lalu Sayyid Abdurrahman itu mengislamkan, memindahkan dari Hindu ke Islam Arya Wiraraja. Ya, setuju.
begitu. Karena Arya Wiraraja itu dulu di Majapahit menjadi ujung tombaknya Raden Wijaya. Gitu. Meskipun ada serangan dari Mongolia, antara Tatar namanya, itu dihabiskan oleh Arya Wiraraja. Raden Wijaya tidak mampu. Gitu. Berhubung Arya Wiraraja menjadi tombaknya, ya itu sudah hancur berantakan, tinggal pulang sedikitlah ke Mongol itu. Bertakluk pada Arya Wiraraja gitu. Setelah itu Arya Wiraraja paling tersohor ada di Lamajang ini, sehingga itu pendopo bupati itu pendopo Arya Wiraraja. Nah, itu berhubung itu milik Arya Wiraraja dulu waktu menjadi adipati. Sekarang bupati, kalau dulu adipati. Ya selama itu tidak terbatas sih, sampai sampai titik darah penghabisan kalau dulu. Nah, setelah itu Arya Wiraraja itu karena sudah lanjut usia, ya bagaimana, kontraknya habis, kontrak hidup. Nah, pindah ke mana, ke Sukabumi, kita dikubur di bumi, ya gitu. Jadi putranya 3. Ya, putranya yang satu Ronggolawi ada di Tuban, Ronggolawi. Lalu yang kedua Arya Pinatih ada di Kelungkung, Bali. Yaitu sehingga orang Bali keturunannya Arya Pinatih kalau kunjung ke sini ke nenek moyangnya sampai 7 bes ke sini, sampai ke sini ada di makam sana, ya ada disembah-sembah itu, sampai mau nangis itu, sampai orang 10 perempuan nangis gitu. Sampai orang 10, orang 7 gitu yang semakur, yang kesurupan. Kemudian ya kelihatan pada Arya Wiraraja. Ya gitu, berhubung Arya Wiraraja sudah sudah pindah ke Islam, ya bagaimana, ya biasa saja, ya dihormati juga anak cucunya yang datang dari Bali itu. Dari Bali itu banyak sekali keturunannya, Arya Wiraraja itu. Setelah itu putranya yang kedua namanya itu Patih Namdi itu penggantinya Arya Wiraraja, tugas di seluruh Lamajang ini. Ya, Lumajang ini diganti, diserahkan pada putranya namanya Patih Namdi. Ya, itu yang ada di Bali itu Arya Pinatih, mirip itu ayahnya Pak Arya Wiraraja. Yang di Bali itu Arya Pinatih, lain dengan di Tuban itu Ronggolawi, gitu di Tuban. Itulah. Setelah itu bagaimana Arya Wiraraja ada di benteng ini sudah meninggal, ya itu sudah dikuasai oleh, diserahkan pada putranya yang terakhir, yaitu Patih Namdi. Ya gitu. Berhubung dulu waktu masih sehatnya Arya Wiraraja dulu, banyak sekali itu gangguan yang iri, saudara-saudaranya itu, pokoknya berbau saudara itu iri hati. Jadi di sini mampu sekali, sedangkan luasnya lokasinya ini 135 hektar. Ini tidak beli Arya Wiraraja, diberi hadiah oleh Raden Wijaya dari Majapahit. Nah gitu. Kok tahu saya menerangkan, karena saya belajar di kantor di Trawulan sana. Yang membangun situs ini Arya Wiraraja dengan prajurit-prajuritnya dulu, pengikut-pengikutnya dari Majapahit. Nah, itu seperti Patih Lugender, ya itu
ada di sana makamnya, ada di sana di sebelah baratnya Arya Wiraraja. Itu barat tembok pagar tembok itu sudah di apa ya, dikelilingi tembok sudah ya. Itu dengan apa, Nyi Ratu Kencana Wungu ya ada di situ makamnya. Kemungkinan dulu dibakar itu hanya abunya itu ditaruh dalam botol lalu dipendam di sana, dikubur di sana. Ini benteng ini deh, apa ini 4 sudut ada. Yang di sana seperti ini. Apa bentengnya itu ini dalamnya ya. Dalamnya ini apa 7 meter ke bawah. Itu tinggal berapa meter? 3 meter, 4 meternya ke bawah itu. Di bawah nanti di sebelah sana ada terowongan itu, tapi sudah habis. Tapi orang dulu memang sakti-sakti dijadikan sudah menjadi terowongan sudah. Nah, jalan itu tembusnya ke Candi Puro sana, ke Gedung Putri di sana, Candi Puro Gedung Putri juga dikuasai oleh Pate Nambi dan Dua Agung sana, di Candi Agung. Ya, jadi Arya Wiraraja setelah wafatnya Arya Wiraraja itu wafatnya itu sejak membawa Islam. Ya memang orang seperti Arya Wiraraja orang mampu ilmunya ya enak ya. Setelah itu Arya Wiraraja almarhum yaitu digantikan oleh putranya yang terakhir itu namanya Patih Nambi. Sedangkan pengikut-pengikutnya banyak yang dari Majapahit di sana, di makam sana. Ada Nyi Ratu Kencana Wungu ada di sana. Orangnya cantik sekali. Ya, Nyi Ratu Kencana Wungu itu, Patih Logender itu anaknya ada putranya 2 itu Ronggolawe. Layang Seto sama Layang Gumitir ada di Bali sana. Ada di Banyuwangi sana. Layang Seto, Layang Gumitir. Lalu Layang Seto, Layang Gumitir, adiknya itu perempuan namanya Anyung Kasmoro. Jadi situs ini dilindungi oleh kabupaten sebagai cagar budaya. Iya, cagar budaya. Ini pariwisata lain loh ada di sini di Wonorejo ini ya. Kantor pariwisata di Wonorejo ini. Untuk sebagai cagar budaya, kira-kira apakah ada kegiatan masyarakat atau budaya seperti Itu kegiatan tidak ada, masyarakat tidak ada. Karena ya memang ya masyarakat di benteng ini kurang peduli dengan kurang sejarah? peduli. Ya ini sisanya supaya dipeduli, dijaga betul-betul. Yang dari tugas dari kebudayaan. Gitu. Untuk kunjungan dari keturunannya Patih Nambi yang dari Bali, apakah masih setiap tahun masih ke sini atau setiap tahun? Sampai iya. Berhubung sekarang sudah agak tidak peduli, hanya orang 3, orang 5 jadi yang datang. Berhubung di sini dulu di sebelah utaranya makam itu diminta akan didirikan suatu pura seperti di Senduro itu ya gitu. Protes masyarakat benteng ini tidak mau? Iya, enggak mau. Nanti ya sebelum mau nanti dirusak sama orang Islam, penduduk Islam yang ada di benteng ini. Jadi dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Lumajang masih sering mengunjungi situs ini? Oh iya. Apakah ada rutin kunjungan? Ini kunjungan dari provinsi. Oh, dari provinsi Iya, langsung bersama dengan Lumajang dibantu. Ya juga jumpa semua, ada kunjungan dari, meskipun tidak ada berita pada saya. Saya kan setiap hari ada di sini saya. Gitu. Jadi ya bisa saya tanya ini saya jelaskan. Jadi kurang lebih seperti itu sejarah.
Iya. Meskipun tidak ada yang berkunjung ke sini lagi, mungkin kurangnya kesadaran akan sejarah. Iya, iya. Ya, memang. Ya ini ada berita-berita ini ya, corona ini. Iya. Iya. Banyak sekali apa ya, kemerosotannya itu lebih dari separuh lah, lebih dari separuh yang apa ya, kegiatan yang kesini itu tidak ada. Jadi mungkin yang berkunjung ke sini itu sebagai wisata edukasi seperti itu ya, untuk wawancara. Enggak, kalau tidak saya wawancara itu apa ya, kadang-kadang tujuannya itu lain-lain. Oh, Bermacam-macam. bawa apa, dosa dupa itu, oh, dibakar di atas, lalu itu di batu separuhnya, di dalam Iya. itu apa, minta apa, nomor itu, togel itu, ya, togel. Disalahgunakan ya. Iya, disalahgunakan. Bapak biasanya di sini sampai jam berapa? Ya ini mau jam 11 pulang sudah saya. Iya. Mulai pagi ya. Iya, mulai pagi tadi jam 7 saya. Jam 7. Ya meskipun ini bersih ini dekat timur ini siapa kalau bukan saya. Bukan saya. Ya, setiap hari itu sapu sampai 2 sapu itu saya taruh di atas pohon itu. Ya, gitu. Saya mengabdi pada apa ya? Pada apa ya? Benda cagar budaya. Barangkali mendapat pahala. Lah kan gitu. Terima kasih Pak Ya. atas penjelasannya. Ya. Alhamdulillah cukup membantu Ya. kebutuhan yang kita butuhkan. Ya, ya, ya.